Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati para jamaah sholat isya dan tarwih musolah Nurul Huda, Masya Allah. Banyak yang namanya Nurul Huda, Al-Huda ini, jadi saya keblinger namanya. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini, yaitu malam ke-10, artinya kita sudah memasuki puasa yang ke-9 ya Bu ya. Masih kuat Bu? Insya Allah masih kuat ya. Kalau masih kuat, tandanya kita orang yang beriman. Sebab apa? Ini harus sama dengan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya. Kenapa Allah menggunakan amanu, kalimat amanu? Kenapa Allah tidak menggunakan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal muslimun? Tapi Allah lebih mengkerucut, lebih spesifik Allah menyebutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, jika sudah masuk bulan suci Ramadan, maka diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Begitu kalimatnya. Jadi hanya orang-orang yang beriman sajalah yang mampu untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bukan berarti orang Islam itu tidak bisa. Bisa. Tapi berbeda antara orang yang beriman dan orang muslim. Kalau kita pahami kalimatnya, orang yang beriman ini lebih spesifik lagi Allah panggil. Makanya Allah menggunakan aman. Orang-orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas ataupun ya ayuhal muslimun. Karena ini ibadah puasa adalah ibadah yang berat. Sebab apa? Kita yang gak biasa bangun subuh untuk makan, kita harus bangun subuh untuk makan, yaitu sahur. Yang gak biasa sholat tarawih, kita memaksakan diri untuk sholat tarawih. Yang gak biasa sholat malam, kita juga sholat malam. Artinya apa? Kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan selama bulan suci Ramadan ini. Supaya apa? Kalimatnya biar sama, la'allakum tattaqun. Karena la'allakum tattaqun itu adalah kalimat pengharapan. Supaya kita ini untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang bertakwa pasti dia akan mengingat Allah dimanapun ia berada. Orang yang bertakwa ialah orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Karena itu kenapa pertanyaannya, Ramadan ini bisa menjadikan orang itu lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Bu, kita yang nggak biasa baca Quran, kita baca, kita berlomba-lomba sama istri kita, sama suaminya, sama anak-anaknya, anaknya sama teman-temannya, berlomba-lomba
Sudah sampai mana bacanya? Sudah sampai juz berapa? Ya, begitu. Artinya kita semua ketika masuk di dalam bulan suci Ramadan, kita merubah sikap kita dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Tapi yang lebih baik ini akan lebih baik lagi kalau ketika Ramadan selesai, ibadah atau pekerjaan yang biasa kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini tetap istiqomah kita lakukan pasca Ramadan nanti. Sebab itu Ramadan dapat merubah nilai takwa seseorang. Yang pertama, Ramadan bisa merubah kesabaran seseorang. Yang biasanya siang hari makan, ini ketika siang hari berpuasa. Hal yang biasa dilakukan halal pada siang hari, ketika Ramadan datang akan menjadi haram kalau kita lakukan. Kita sabar nunggu sampai beduk maghrib tiba. Ada yang di sini masih sampai zuhur, Bu. Nah, mungkin anak-anaknya ya sampai zuhur. Jadi Ramadan dapat merubah sifat kesabaran kita. Sabar menunggu waktu buka. Sabar nunggu sholat malam kita. Sabar ketika menghadapi ujian-ujian yang lainnya. Sabar juga menghadapi ketika ada pertengkaran antara suami dan istri. Perubahan itu akan didapati kalau kita benar-benar mengerjakan puasa itu dengan semaksimal mungkin. Kalau kita hanya berpuasa pagi sampai malam, tapi nggak ada ibadah-ibadah yang lainnya, sholat juga enggak, ya. Karena berapa banyak orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, puasanya hanya sia-sia saja. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga dan haus. Ya. Niatnya memang puasa, sahur bareng, habis sholat subuh dia tidur. Sampai kapan? Sampai asar biasanya. Dendam dia. Bangun-bangun udah mau azan maghrib. Pas azan maghrib dia makan, gak lama dia sholat tarawih, ikutan sholat tarawih. Begitu setiap hari, gak ada ibadah-ibadah yang ia maksimalkan. Artinya ibadah yang ia dapatkan selama bulan Ramadan nol. Kalau kita tahu begitu banyak manfaat, kenapa bulan Ramadan bisa dikatakan bulan yang mulia? Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Makanya ketika Ramadan kita perbanyak baca Al-Qur'an. Pertama kali Allah menurunkan Al-Qur'an yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW adalah Iqra. Bacalah. Padahal kita tahu Rasulullah adalah orang yang tidak bisa membaca. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita Muhammad SAW untuk membaca? Arti membaca di sini bukanlah membaca kitab, bukanlah membaca buku, tapi membaca suasana yang ada, membaca bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah menciptakan siang dan malam, bagaimana Allah menjatuhkan daun dari rantingnya. Itu yang dimaksud dengan membaca. Supaya kita mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama. Ramadan dapat merubah nilai kesabaran seseorang. Karena juga Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang sabar, yang mampu menahan hawa nafsunya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah akan memberikan surga untuk dia. Makanya momen-momen Ramadan ini adalah momen belajar, momen untuk mengendalikan diri,
momen untuk merubah kesabaran kita agar diri kita ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita hitung sudah berapa kali kita melaksanakan ibadah puasa, berapa kali kita merasakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Tapi kalau kita bermuhasabah, sudah berapa kali juga kira-kira nih, berapa kali puasa yang benar-benar puasa, sholat yang benar-benar sholat selama bulan suci Ramadan. Ketika Ramadan selesai, kita juga masih melaksanakan ibadah-ibadah yang selama bulan suci Ramadan kerjakan. Artinya kita tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadahnya. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingin melihat berhasil atau tidaknya ibadah kita selama bulan suci Ramadan, maka lihatlah pasca Ramadan, apakah kita masih bisa mengerjakan ibadah-ibadah seperti halnya kita mengerjakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Biasanya ketika Ramadan selesai juga ibadahnya. Yang biasanya puasa Ramadan kita qiyamul lail, pasca Ramadan qiyamul lailnya juga selesai. Yang biasanya sholat subuh ketika bulan suci Ramadan berjamaah di masjid, pasca Ramadan pun selesai. Artinya kita tidak berhasil dalam menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan. Yang kedua, puasa melatih keikhlasan dalam diri kita. Ikhlas menjalankan ibadah puasa, ikhlas menjalankan sholat tarawih, ikhlas menunggu buka puasa, ikhlas memakan apa adanya yang ada di hadapan kita. Kebanyakan orang-orang ini sebelum berbuka ini berbondong-bondong mencari takjil, ya. Lapar mata, apa aja dibeliin. Pas udah buka, makannya cuman gorengan sama lontong. Selebihnya dimakan apa enggak? Belum tentu dimakan. Artinya kita tidak ikhlas dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dendam karena satu harian udah menahan lapar, menahan haus. Makanya ketika jam 4, jam 5 kita cari tuh yang namanya es buah, cari yang namanya gorengan. Nih kalau orang-orang kita nih kebanyakan makannya gorengan. Ya. Enak ya makan gorengan. Saya kalau di rumah juga begitu. Walaupun ada satu, yang penting ada gorengannya. Nggak tahu kenapa. Ya. Beli gorengan, beli lontong, ada es buah, ada nasi, ada lauk pauk yang lainnya, semua komplit di atas meja makan. Tapi yang dimakan hanya beberapa. Itu artinya kita belum sepenuhnya ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa kita. Dan yang terakhir, puasa. Kenapa puasa dapat menjadikan orang itu bertakwa? Yang terakhir adalah dengan berpuasa kita dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab kata Allah, la in syakartum la adzizannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur yang kita maksud adalah berterima kasih atas rezeki yang Allah berikan kepada kita saat ini. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Itu adalah arti daripada kalimat tersebut. Namun kalau kita pahami lagi lebih dalam, makna daripada la in syakartum la adzizannakum, kalau kita ingin mendapatkan syukur yang Allah berikan kepada kita, maka yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah kita harus bisa berbagi terhadap sesama manusia. Dengan kita mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita bagi tuh orang-orang di sekeliling kita, orang-orang fakir yang ada di sekeliling kita, kita bagi makanan.
kita bagi minuman yang kita punya. Dengan itu kita dapat menikmati rasa syukur yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita makan sendiri, rezeki yang Allah berikan kepada kita segitu-gitu aja, Pak. Kalau kita berbagi kepada orang lain dan memudahkan urusan-urusan orang lain, insya Allah Allah juga akan memudahkan urusan kita. May yassara ala mu'sirin masyarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain di dunia, maka Allah pun akan memberikan kemudahan baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Itu Ramadan dapat merubah karakteristik seseorang dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Artinya ketika Ramadan datang, kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam itu terpakai. Karena Allah memanggil bagi orang-orang yang beriman saja. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ampunan baginya. Mudah-mudahan nasihat ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita semakin hari kita semakin dapat menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan kita juga dapat mensiasati Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Kalau kita menganggap Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, maka kita juga akan bersungguh-sungguh. Tahun depan belum tentu kita merasakan Ramadan seperti ini. Makanya para ulama mengatakan, jadikanlah kalau kita ingin ibadah bulan suci Ramadan ini benar, bulan suci Ramadan ini baik, jadikanlah Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir dalam hidup kita. Sholat kita seakan-akan sholat terakhir dalam hidup kita. Maka seluruh ibadah yang kita kerjakan pun akan baik dan semaksimal mungkin. Demikian nasihat yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita semakin meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya berdoa mudah-mudahan kita dimudahkan dalam mengerjakan ibadah, setiap ibadah selama bulan suci Ramadan, dan setelah pasca Ramadan kita bisa mengaplikasikan setiap ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan sepanjang bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.